guruku. Oke anak-anak, kita akan menyaksikan bersama video wawancara cara merawat hewan kelinci. Nah, perhatikan dengan seksama video berikut ya. Yuk kita lihat bersama-sama video wawancara itu. Hai anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi dalam program Belajar di Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, pagi ini kita akan belajar dengan Pak Andre. Kita akan belajar cara merawat hewan kelinci, ditemani dengan narasumber kita, Dokter Hewan Gagat Ragito, MSI, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Bapak, saya mau bertanya, apa makanan yang tepat untuk kelinci agar bisa bertumbuh dan berkembang biak dengan baik? Makanan umum kelinci adalah sayur dan konsentrat. Bapak, untuk pertanyaan kedua, bagaimana tempat tinggal yang tepat untuk kelinci bisa bertumbuh dan berkembang biak dengan baik? Kandang kelinci yang baik harus teduh ya, terlindung dari panas dan hujan. Kemudian harus dalam keadaan bersih, mudah dibersihkan. Bapak, bagaimana cara merawat hewan kelinci agar bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik? Agar kelinci dapat bertumbuh dengan baik, maka makanan harus cukup, baik jumlah maupun nutrisinya. Selain itu juga harus ada air minum yang harus terpenuhi. Kandang juga harus dalam keadaan bersih dan luas cukupan sehingga dia bisa beraktivitas dengan baik. Bapak, apabila ada kelinci yang sakit, bagaimana cara menangani untuk langkah awal dan selanjutnya ya? Dan apabila ingin mendapatkan feed yang baik, harus memiliki feed yang baik. Kemudian diberikan makanan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun bentuknya. Minum dan kandang harus selalu dibersihkan. Ya, dan sekali waktu bisa dimandikan apabila cuaca cukup panas. Ini Bapak, untuk kami yang ingin mencoba melakukan pengembangbiakan kelinci di rumah, kira-kira tips-tips apa saja ya Pak, agar kami bisa mengembangbiakan kelinci dengan baik di rumah kami? Dan apabila ingin mendapatkan feed yang baik, harus memiliki feed yang baik. Kemudian diberikan makanan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun bentuknya. Minum dan kandang harus selalu dibersihkan. Ya, dan sekali waktu bisa dimandikan apabila cuaca cukup panas. Bapak, terima kasih atas info yang Bapak berikan kepada kami semuanya. Semoga info tersebut bermanfaat dan berkah untuk kami semua. Sama-sama Pak Andri, mudah-mudahan adik-adik sekalian dapat merawat kelinci dengan baik dan bisa berkembang dengan Amin. Nah, anak-anak, jangan lupa tetap berada di program Belajar di Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan wawancara antara Pak Andri dan Pak Gagat mengenai cara merawat hewan kelinci. Nah, sekarang Pak Andri akan menjelaskan dan mengulas sedikit mengenai wawancara yang sudah dilakukan. Perhatikan ya. Oke, wawancara. Wawancara adalah percakapan atau dialog antara dua orang atau lebih yang berlangsung dengan narasumber atau pewawancara. Nah, tadi Pak Andri sudah lakukan dengan Pak Gagat. Selanjutnya narasumber. Narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan atau orang yang memberikan informasi dari wawancara. Nah, tadi yang berperan sebagai narasumber adalah Pak Gagat. Kalian bisa menunjuk narasumber sesuai dengan yang ingin kalian tanyakan, ya. Bebas anak-anak. Oke, selanjutnya pewawancara.
yaitu orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang bertanya langsung ke narasumber. Nah, tadi yang berperan sebagai pewawancara adalah Pak Andre. Anak-anak, Pak Andre akan sampaikan sedikit mengenai macam-macam kata tanya yang kita gunakan dalam pertanyaan. Ada apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, tadi dalam wawancara yang Pak Andre lakukan, tidak semua kata tanya Pak Andre sampaikan. Apakah boleh? Boleh. Kalau semua bisa itu lebih baik ya. Nah, sekarang Pak Andre akan menyampaikan macam-macam kata tanya ya. Nah, untuk kegunaan kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan barang atau sesuatu. Contohnya dari wawancara Pak Andre. Apa makanan yang tepat untuk kelinci? Jawab dari narasumber yaitu sayuran dan konsentrat. Pak Andre, semisal ada pertanyaan begini, makanan yang tepat untuk kelinci apa? Apakah boleh? Iya, itu masih termasuk kalimat tanya, tetapi alangkah lebih baik kata tanya diletakkan di awal agar kalimat yang disampaikan bisa lebih baik, anak-anak. Nah, selanjutnya kata tanya berikutnya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Contohnya, di mana hewan kelinci tinggal? Jawabnya ada di kandang, kelinci di alam bebas, hidup di dalam tanah, semak-semak juga. Nah, selanjutnya kata tanya siapa? Kata tanya menanyakan orang, digunakan untuk menanyakan orang. Tadi Pak Andri tidak menyampaikan. Kenapa? Ya, bisa digunakan, bisa juga tidak ya. Contoh dari Pak Andri, siapa yang merawat hewan kelinci dari wawancara tersebut? Yaitu Pak Gagat. Selanjutnya, kata tanya berikutnya yaitu kapan. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu, anak-anak. Contoh ya, kapan kelinci diberi makan? Jawabnya pagi, siang, sore, atau menjelang malam. Jadi 3 kali sehari ya. Selanjutnya, kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan keadaan. Contohnya yaitu bagaimana merawat kelinci yang tepat. Nah, tadi jawabnya yaitu ada memberi makanan, membersihkan kandang secara teratur. Nah, tadi Pak Gagat juga menyampaikan cara merawat kelinci yang tepat yaitu kandangnya juga harus cukup dan luas agar kelinci dapat bergerak bebas. Oke, anak-anak. Pak Andri akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Ya, yang pertama membuat daftar pertanyaan, memperhatikan kata tanya yang tepat, menentukan narasumber, menentukan lokasi wawancara dengan narasumber. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan berada ke segmen tanya jawab. Nah, tetapi akan kita lakukan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap berada di program Belajar di Rumah bersama Guruku.